terpercaya. Pembangunan kantor dinas pendidikan diduga mangkrak. Harga beras di Makassar 3 kali naik. Wisata Batu Lubang, spot swafoto terbaik. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Ece Dias, inilah Kompas Sorong selengkapnya. Kita awali berita utama saudara. Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Sorong demo di kantor Wali Kota Sorong soal pembangunan kantor dinas pendidikan yang diduga mangkrak 4 bulan. Mahasiswa minta Wali Kota evaluasi dinas pendidikan. Aksi demo Himpunan Mahasiswa Islam Kamis siang untuk mempertanyakan nasib pembangunan gedung kantor Dinas Pendidikan Kota Sorong karena menggunakan anggaran mencapai 7,2 miliar rupiah. Namun pembangunan kantor tersebut diduga mangkrak. Dari pantauan pembangunan gedung kantor Dinas Pendidikan yang berlokasi di Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong belum rampung. Padahal pembangunan sudah dilakukan sejak September 2024 dan diduga terhenti sejak awal Maret 2025. Menurut Asisten 1 Pemerintah Kota Sorong, pembangunan gedung tersebut sementara dihentikan hingga menunggu petunjuk lebih lanjut oleh Wali Kota Sorong. Pemerintah juga membantah bahwa pembangunan tersebut mangkrak karena harus melalui sejumlah kajian. Ya, jadi nanti sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari Bapak Wali Kota. Kebetulan di dalam dinas itu sendiri ada tindakan-tindakan administratif yang sifatnya tentatif dilakukan oleh Bapak Wali Kota. Kalau mangkrak belum bisa kita simpulkan. Ya, karena mangkrak itu harus dikaji detail baru disimpulkan. Yang jelas anggaran kita sekarang ini kan menunggu RPJMD dari Bapeda, lalu itu untuk dilaksanakan anggaran pada tahun perubahan. Ya, tahun perubahan mungkin dalam waktu yang singkat ini ya. Para pendemo minta agar pemerintah mengevaluasi dinas pendidikan terkait persoalan ini. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Ratusan warga di distrik Wangbe, Kabupaten Puncak, Papua Tengah mengungsi akibat longsor. Pemerintah daerah Puncak pun sigap mengirim 3 ton bantuan makanan kepada para pengungsi. Hujan deras yang mengguyur menyebabkan 3 kampung di distrik Wangbe, Kabupaten Puncak, Papua Tengah dilanda longsor. Longsor ini menyebabkan puluhan rumah warga dan tempat ibadah ditimbun material lumpur. Dari data BPBD Puncak, diketahui longsor tersebut memaksa 250 warga dari 3 kampung memilih mengungsi ke distrik Beoga untuk menyelamatkan diri. Untuk menangani para pengungsi, pemerintah Kabupaten Puncak mengirim 3 ton bantuan makanan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Puncak pun akan mengirim bantuan medis untuk memberikan pengobatan kepada para pengungsi. Kami bertatap muka langsung dengan masyarakat pengungsi dari distrik Kampung 4, 3 kampung dari distrik Wangbe yang ada sementara ini pengungsi di distrik Beoga. Distrik Beoga ini merupakan distrik induk. Jadi mereka ada semua di sini, kita bertatap muka dan kami memberikan bantuan tanggap darurat sesuai dengan ketentuan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Bupati menyampaikan status tanggap darurat untuk penanganan para pengungsi selama 14 hari. Selain menyerahkan bantuan, Pemda juga meminta aparat keamanan TNI Polri untuk memberikan jaminan keamanan kepada ratusan warga yang bertahan di lokasi pengungsian. Tim Liputan Kompas TV, Jayapura, Papua. Jamaah Haji Kloter 25 tiba di Manokwari, Papua Barat.
Mereka disambut haru oleh keluarga di Bandara Rendani, Manokwari. Nampak jamaah haji mendapat sambutan hangat dan haru dari keluarga yang sudah menunggu sejak pagi di Bandara Rendani, Manokwari. Mereka yang masuk kloter 25 asal Papua Barat Daya itu mengaku bangga dan senang telah menunaikan rukun Islam kelima dengan aman dan lancar. Dari 386 jamaah haji yang berangkat ke Tanah Suci, 3 jamaah haji asal Manokwari dikabarkan meninggal dunia. Bagi jamaah, kami mudah-mudahan dengan adanya ibadah haji ini bisa menjadi haji yang mabrur maupun mabruro. Artinya setelah kembali ini tetap kita menjadi orang-orang yang baik, teladan bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara secara keseluruhan. Setelah menunaikan ibadah haji kurang dari 1 bulan, jamaah haji diminta menjadi suri teladan bagi keluarga dan masyarakat secara umum. Tim Liputan Kompas TV, Manokwari, Papua Barat. Harga beras di Makassar 3 kali naik. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Cedias di Kompas Sorong. Kita beralih ke Makassar, Saudara. Harga beras di pasar tradisional Pabaeng-Baeng Kota Makassar, Sulawesi Selatan terus mengalami kenaikan. Beras dengan kualitas premium kini dijual dengan harga Rp13.000 per liter yang sebelumnya hanya Rp10.000. Mirisnya dalam 2 pekan ini harga beras sudah 3 kali mengalami kenaikan. Kenaikan harga beras di pasar tradisional Pabaeng-Baeng Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini sudah terjadi sejak 2 minggu terakhir. Pedagang mengaku harga beras jenis premium naik menjadi Rp13.000 per kilogram yang semula dijual dengan harga Rp10.000. Sedangkan untuk beras kualitas medium dulunya dijual dengan harga Rp8.000 per liter, kini dijual dengan harga Rp11.000 per liter. Naiknya harga beras di pasar tradisional ini merupakan imbas dari kosongnya beras SPHP atau beras subsidi dari pemerintah. Mirisnya lagi, dalam 2 pekan ini harga beras sudah 3 kali mengalami kenaikan. Adapun beras yang dijual para pedagang ini umumnya berasal dari daerah Sulawesi Selatan, seperti Kabupaten Sidrap dan juga Sopeng. Biasa dulu 8.000, sekarang sudah 11.000. Itu pun kualitasnya kurang bagus. Sejak kapan itu, Jian? 2 minggu terakhir ini. Iya. Terus berapa kali dalam 1 minggu ini naik sampai 2 minggu ini? Iya, sering ada 3 kali kenaikan harga. Itu apa kira-kira penyebabnya itu, Ji? Saya tidak tahu penyebabnya apa. Karena kita beli juga naik, kita jual juga naik. Kalau untuk beras SPHP masih ada atau tidak ada? Tidak ada, Mi. Oh, tidak ada, Mi? Itu tidak ada. Sudah lama, Mi. Pedagang dan warga pun berharap agar pemerintah melakukan stabilisasi harga beras agar masyarakat kecil dapat membeli beras dengan kualitas yang layak. Tim Liputan Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Cuaca yang tak stabil dalam beberapa pekan terakhir berdampak pada pasokan ikan di Pasar Wamanggu, Merauke. Minimnya pasokan ikan akibat cuaca berdampak pada naiknya harga ikan di Pasar Wamanggu, Merauke. Cuaca yang tak stabil dalam beberapa pekan terakhir berdampak pada pasokan ikan di Pasar Wamanggu, Merauke. Akibatnya harga berbagai jenis ikan mengalami kenaikan dan membuat para pembeli mengeluh dan pedagang pun mengalami kesulitan mendapatkan stok. Salah satu penjual ikan di Pasar Wamanggu, Merauke, Iwan, mengaku cuaca yang tidak stabil ini sangat mempengaruhi kondisi jual beli ikan. Ya, terpengaruh sekali. Paling yang 2 kali lipat dari harga normalnya, karena kadang kalau penjaring keluar itu kadang 1 minggu dapat 2 ekor, 3 ekor. Kondisi ini juga dikeluhkan oleh Astri,
seorang pembeli ikan di pasar Wamanggu, Merauke. Menurutnya, kenaikan harga ikan ini menyulitkan dirinya yang sering mengkonsumsi ikan. Sehingga saat ini ia hanya bisa membeli ikan beku sekitar 40.000 per kilogram yang harganya jauh lebih murah dari ikan segar yang bisa mencapai Rp100.000. Ikan ini sangat menyusahkan karena kita kan makannya ikan. Akhirnya kita beli ikan es begini. Paling tinggi mungkin 100-an apa ya Mbak? Kalau ikan begini kan murah, sekilo layang ini cuma 40. Para pedagang juga mengakali kenaikan harga ikan ini dengan memotong ikan dalam berbagai potongan agar masyarakat dapat dengan mudah memilih ikan yang hendak dibeli sesuai dengan kebutuhan dan penjual pun mendapatkan keuntungan. Kathleen Romera, Kompas TV, Merauke, Papua Selatan. Wisata Batu Lubang, spot swafoto terbaik. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong. Saudara, pantai wisata Batu Lubang yang terletak di distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, saat ini menjadi destinasi wisata primadona bagi wisatawan lokal karena memiliki beberapa spot swafoto yang menarik. Dan berikut liputannya. Rasa lelah setelah perjalanan panjang dari kota Sorong ke Kabupaten Sorong yang memiliki wisata pantai Batu Lubang langsung terbayarkan setelah melihat pemandangan laut dengan suara ombak yang menyejukkan hati. Wisata pantai Batu Lubang ini baru dikembangkan sejak tahun 2024. Pemerintah daerah menambah beberapa fasilitas seperti tempat santai yang berbentuk honai dan jalur trekking di beberapa pulau karang yang bisa diakses oleh wisatawan. Hal inilah yang menarik wisatawan untuk bersuah foto dengan latar belakang gugusan pulau karang yang cantik dan indah. Salah satu pengunjung mengaku tahu keberadaan wisata pantai Batu Lubang karena viral di media sosial. Padahal dulunya pantai ini belum semenarik ini. Kita lihat dari review orang-orang juga bagus, terus lihat dari foto-foto di sosial media itu bagus-bagus, jadi kita tertarik ke sini. Jadi sudah sampai di sini, spot foto apa yang paling bagus di sini, Kakak? Sementara sih kita masih di sini, belum sampai jalan-jalan ke sana, tapi di sini udah bagus banget. Kelompok Pokdarwis yang mengelola kawasan wisata pantai Batu Lubang mengaku kunjungan wisata mulai meningkat sejak adanya jalur trekking dan pembangunan beberapa fasilitas, di mana dari hasil pengelolaan wisata ini bisa membantu perbaikan ekonomi keluarga masyarakat setempat. Bahkan penghasilan masyarakat setempat meningkat pasca tempat wisata ini dikembangkan dengan penambahan beberapa fasilitas. Pokdarwis ini terdiri dari kelompok pemuda. Mereka bertugas untuk bersih-bersih kawasan wisata dan mengantarkan pengunjung ke beberapa spot foto. Sekaligus juga mereka menyiapkan makanan lokal jika ada event yang diselenggarakan pengunjung. Ini baru tahun kemarin, maksudnya dilancar tuh tahun kemarin. Dengan adanya pemerintah mulai bangun tangga-tangga, itu mulai rame. Banyak pengunjung yang datang ke sini. Kalau wisata ini ada petugas Pokdarwis, itu kami sendiri yang tugasnya untuk bikin bersih. Terus ada mungkin para wisata yang datang mungkin belum tahu, kita yang nanti antar. Sementara itu, untuk menjaga agar kawasan wisata ini tetap bersih dari sampah, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya turut mendukung masyarakat setempat dengan bantuan alat kebersihan. Hal ini sebagai ajakan agar masyarakat dapat menjaga kebersihan pantai, utamanya dari sampah plastik.
Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan juga mau menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di laut. Jadi kami menyumbang 4 ton sampah, kemudian mengingatkan masyarakat untuk tidak membuang sampah plastik ke laut. Dan ini bisa difungsikan dalam botol-botol plastiknya itu bisa dikumpulkan untuk kemudian bisa dijual kembali ke bank sampah. Nah, bukan itu saja, tetapi yang perlu kami ingatkan lagi bahwa tempat ini tidak boleh makan pinang. Itu adalah budaya kita, orang Papua. Tetapi buang ludah pinang di sembarang tempat, itu bukan budaya kita. Dan ini juga kita ingatkan, hingga menjadi daya tarik. Mungkin ke depan ini tadi ada laporan dari masyarakat, mereka perlu gazebo lagi, cukup banyak. Kemudian mereka juga butuh banyak untuk penguat internet, listrik, ada jalan. Nah, ini semua akan kami rangkum dan kami melaporkan kepada Bapak PJ Gubernur. Segala masukan dari pengelola wisata terkait penambahan fasilitas listrik, internet, dan beberapa fasilitas lainnya juga akan diupayakan untuk dilengkapi agar wisata Batu Lubang lebih ramai dikunjungi wisatawan. Nah saudara, sama seperti Raja Ampat yang memiliki gugusan pulau karang yang menarik, Anda bisa juga berwisata di pantai Batu Lubang yang ada di Sorong, Papua Barat Daya. Flora Barlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sorong episode hari ini. Saya Ece Dias mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV independen terpercaya.